Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Genbi. Jadi di kesempatan kali ini saya bersama Kabinet Inti Beruang Api atau Genbi UNG akan menjawab question box yang sudah teman-teman berikan di IG Story. Namun sebelum itu di belakang kami adalah tim kreatif di sini. Oke, itulah dia teman-teman belakang layar dari Kabinet Beruang Api Genbi UNG. Langsung saja nih, Sofi. Oke, di sini udah ada beberapa pertanyaan nih buat kakak-kakak. Dari pertanyaan pertama itu isi formulirnya kalau ditulis tangan harus pakai tinta hitam atau bebas ya kak? Mau dijawab Kak Putri? Baik, mau ambil pertanyaan pertama ya, mau jawab. Untuk isi tintanya formulir itu pakai tinta hitam supaya jelas. Tapi kalau Putri kemarin itu file itu kan file ya, di download file. File itu ada convert ke Word, habis itu ada ketik. Jadi biar semakin jelas, biar lebih jelas lagi. Oh, biar lebih bagus juga. Iya, dan biar memudahkan juga. Jadi filenya itu kan nanti PDF, habis di download convert ke Word, habis itu ketik dulu, baru convert lagi ke PDF gitu. Karena nanti di print. Jadi pakai tinta hitam ya kak? Kalau mau ditulis tangan sebaiknya pakai tinta hitam supaya lebih jelas. Oh, kalau tintaku padamu? Boleh masuk. Oke. Lanjut next question. Oke, Bos. Tintaku padamu. Oke, next. Selanjutnya ada pertanyaan nih kak, bagaimana cara mendaftar untuk beasiswa ini? Mungkin kali ini saya yang jawab ya. Ya, oke, silakan Kak Kadif Kris. Elah siap, ayo. Oke, jadi sesuai pengalaman saya, kan di file itu ada tuh link yang sudah disediakan oleh Bank Indonesia. Nah, jadi teman-teman bisa langsung daftar di link tersebut. Di link tersebut itu ada isi dari file untuk KTP, KTM dan lain-lain. Dan juga untuk berkas fisiknya itu bisa diantar langsung ke BAKP. Jadi gitu. Oke. Itu dia untuk jawaban nomor 2. Selanjutnya. Kak mau tanya nih, kalau untuk yang ikut PMM bisa ikut mendaftar nggak? Oke, untuk yang ikut PMM itu bisa mendaftar asalkan bisa mengikuti seleksi sampai dengan tahap akhir gitu. Oh, jadi dari awal itu harus ada di Gorontalo Iya. sampai Selesai sesi wawancara. Oke. Oh, berarti untuk sesi wawancaranya offline ya? Iya, kayaknya offline. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya kan offline. Oh. Iya juga kadang karena kita seangkatan. Oh, iya. Ikut ini kan wawancara. Waduh, lupa. Gimana sih? Rugi dong. Tapi yang angkatan COVID kemarin mungkin itu seleksi Iya. lewat Google Form. Jadi untuk kalian yang PMM dan kayaknya pengen ikut wawancara tapi nggak bisa untuk offline, berdoalah untuk COVID lagi. Jangan dong. Kan biar online. Oke. Next question. Untuk surat tidak menerima beasiswa lain bisa diminta di mana ya kak? Jadi teman-teman untuk mengurus apa tadi? Surat keterangan tidak menerima beasiswa lain itu bisa diminta di BAKP. Oke, next. Oke, next question. Itu Misi kak izin bertanya. Persyaratan buat reel sama TikTok itu wajib nggak sih? Wajib dong, karena di salah satu pilar Genbi ada yang namanya itu frontliners atau garda terdepan. Jadi representasi dari kita membuat TikTok atau Reels Instagram itu sebagai bentuk bagaimana cara kita untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang baru. Seperti itu teman-teman. Betul sekali tuh Kak Dean, karena Genbi ini adalah duta komunikasi Bank Indonesia kepada masyarakat. Nah, tepat jadi sekali. seluruh kebijakan yang ada di Bank Indonesia akan disampaikan oleh Genbi kepada masyarakat. Contohnya lewat video, gitu, konten-konten kreatif di TikTok maupun di Instagram. Makanya Reels kalian itu menjadi salah satu penilaian seleksi di beasiswa Genbi ini. Seperti itu teman-teman. Kejawab ya. Oke, next. Selanjutnya, kak untuk surat rekomendasi dari satu tokoh akademik itu, contoh suratnya itu kayak gimana ya kak? Nah, jadi untuk surat rekomendasi dari tokoh itu bisa diminta atau didapatkan dari fakultas. Gimana caranya Kak Revo? Nah, nanti menghadap saja di admin fakultas, nanti
dari admin fakultas yang akan membuat surat rekomendasi tersebut. Nantinya akan ditandatangani oleh WD3 kalau tidak salah. Ya. WD3. Tapi kalau kemarin lagi itu ada urus di admin jurusan, jadi bilang saja mau print transkrip sama surat rekomendasi. Itu yang tanda tangan dari Kajur langsung, bilang untuk keperluan pengurusan dokumen untuk beasiswa Bank Indonesia. Jadinya harusnya kemana nih? Bisa dua-dua, bisa ke jurusan, bisa cek di fakultas masing-masing, tergantung kesepakatan dari fakultas sendiri. Oke, gitu ya teman-teman, terjawab. Next. Kakak mau tanya dong, kalau CV dengan resume itu beda atau sama ya kak? Oke, saya bisa jawab. Jadi teman-teman, CV sama resume itu kurang lebih sama. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tidak harus buat dua, jadi buat satu aja. Oke, terjawab. Sama dengan dia, cuma satu di hati. Next. Question. Kak, surat pernyataan tidak sedang bekerja itu harus dilampirkan kak, soalnya di pamflet nggak ada. Oke, mari saya jawab ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini, surat sedang tidak bekerja itu tidak usah dimasukkan karena di pamflet juga kan nggak ada, jadi nggak usah dimasukkan. Nanti teman-teman sebelum bertanya mungkin bisa baca nih pamfletnya supaya lebih jelas lagi gitu. Tapi kalau yang kayak mau menunjang untuk biar tak terima kayak sertifikat, portofolio. Nah, kalau itu boleh. Oke, next question itu ada beberapa pertanyaan sih yang udah sama. Itu bertanya tentang kak, boleh nggak dari kimia, administrasi publik, teknik sipil bisa nggak sih buat ikut daftar di beasiswa BI ini? Oh, yang bukan ini, bukan Yang jurusan jurusan prioritas. Nah, kalau soal itu biarkan yang bukan jurusan prioritasnya langsung jawab seperti itu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri dari jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Gorontalo angkatan 2021. Selebihnya mungkin kalau untuk jurusan yang non prioritas itu sebelumnya Putri lagi pernah tanya di live yang sebelum Putri mendaftar itu kalau kayak jurusan non prioritas bagaimana? Baru katanya itu daftar saja, coba saja dulu. Mungkin berlaku juga kalau kayak yang masih ragu, mungkin mau daftar dan lain semacamnya, coba saja begitu. Kayak kita orang tidak akan pernah tahu orang rezeki bagaimana. Siapa tahu nanti. You never know. Gimana? If we never Di sini di sini ada berapa orang yang bukan jurusan prioritas? Iya. Siapa? Saya juga. Ini Saya dari jurusan keperawatan. Saya dari jurusan farmasi. Jadi teman-teman yang bukan jurusan prioritas itu tidak boleh berkecil hati, tetap terus mencoba. Siapa tahu itu adalah rezeki teman-teman. Buktinya ini tiga orang ini sudah bukan jurusan prioritas tapi alhamdulillah bisa menjadi penerima Genbi dan bahkan sekarang pengurus inti kepengurusan tahun ini. Tepuk tangan dulu. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Oke, next. Motivation letternya itu ada format nggak sih? Oke, jadi mungkin saya bisa izin menjawab ya. Iya, silakan Kak Kris. Jadi untuk motivation letter itu menurut pengalaman saya lagi, motivation itu tidak ada formatnya. Jadi teman-teman bisa buat sendiri dan itu sesuai kreativitas teman-teman. Jadi di motivation letter itu ada isi dari motivasi teman-teman mau daftar Genbi, latar belakang teman-teman, semua bisa diketik di situ atau bisa diceritakan di situ. Dan jadikan itu sebuah pencapaian teman-teman untuk bisa lulus beasiswa Bank Indonesia. Jadi gitu. Supaya ini panitia penerimaan beasiswa ini lebih tertarik kepada teman-teman. Itu bisa jadi poin plus untuk teman-teman sih. Nilai jual sih. Dan yang terpenting harus jujur juga motivation letternya yang memotivasi kita seperti itu. Jangan akal. Jangan jual kesedihan. Mending jual cita-cita. Mimpi dan cita-cita, tim mimpi dan cita-cita. Next. Kamu mau tanya dong, kalau untuk semester 1 itu bisa daftarnya dari semester 3 ya kak? Atau gimana? Izin menjawab, jadi minimal daftar Genbi itu semester 3 karena ada minimal SKS yang sudah dilalui atau di kontrak itu minimal 40 SKS. Jadi untuk di bawah dari semester 3 mungkin bisa bersabar dulu menunggu sampai semester 3. Next. Oke, next question. Itu kak, tadi saya ke BAKP, terus dari BAKP bilang harus ada kartu KIP, PKH, KKS,
nanti itu bisa urus berkas untuk pendaftaran beasiswa BI. Apakah benar itu harus ada? Nah, ini sebenarnya jadi pertanyaan dari teman-teman saya. Kebetulan teman-teman saya juga ada yang pengen daftar beasiswa. Cuman kata dari BAKP itu harus mempunyai kartu KIP atau prasejahtera lah istilahnya. Seperti itu. Tapi itu udah saya konfirmasi kepada pembina, itu tidak wajib. Kalau misalnya teman-teman ada, itu bisa lebih menunjang teman-teman untuk menerima beasiswa. Tapi kalaupun memang tidak ada, tetap bisa daftar kok dan bisa lulus kalau udah rezekinya teman-teman, seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, silakan teman-teman berusaha sekeras mungkin dan jangan pantang menyerah. Mungkin sekalian menjawab pertanyaan yang banyak kan yang juga tanya kalau kayak anak PNS bisa daftar dan lain-lain. Bisa. Jadi Bisa banget. selama tidak ada tertera di pamflet atau di flyer bahwa tidak bisa mendaftar dari ini, kayaknya bisa-bisa saja daftar saja. Selama memenuhi kualifikasi, gas. Selama teman-teman memiliki potensi, selama memiliki bakat dan lain-lain dan ingin bergabung aktif dengan Genbi, ya Genbi Kenapa terbuka tidak? untuk teman-teman. Rezeki tidak mau kemana. Next question. Kak, ada ketentuan buat pas fotonya nggak? Harus latar warna apa? Atau pakai almet atau enggak? Nah, buat pas foto latar warna birunya beraku aja ya. Cara. Jadi kalau untuk ketentuan pas fotonya latarnya bebas. Terus untuk harus pakaian outfitnya seperti apa juga bebas selama itu masih rapi dan masih sopan seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya surat rekom dari fakultas yang tanda tangan WD3-nya cuman kode barcode nih Kak, apa boleh? Atau harus tanda tangan basah? Gimana Revo? Jadi untuk tanda tangan itu kan sudah ada yang barcode. Nah yang penting itu bisa orang jadikan bukti bahwa itu sudah dari fakultas, admin fakultas. Jadi mau barcode ataupun tanda tangan biasa itu tetap bisa selama itu suratnya itu dikeluarkan dari fakultas langsung, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Next. Yang D4 boleh ikut nggak Kak? Oke, mungkin aku bisa jawab. Jadi teman-teman, kalau yang dari D4 itu kan setara sama S1. Jadi teman-teman coba masuk aja, coba daftar. Nanti ikuti aja alur dari S1. Itu tidak masalah. Coba aja dulu, insya Allah rezeki. Oke? Oke. Next. Next question. Kak, susah mau masuk Genbi? Waduh. Oke. Jadi saya izin menjawab. Jadi sebenarnya masuk Genbi ini gampang. Yang bikin susah itu diri sendiri melawan rasa malas. Jadi benar. urus berkas itu 1 hari pun bisa cepat kelar kalau mau tidak malas. Dan yang paling penting itu jangan pantang menyerah, karena jujur saya daftar 2 kali Genbi, nanti yang kedua kali daftar itu baru lulus. Bahkan ada yang ketiga kali loh. Iya, Ada yang keempat kali loh. Ada yang 4 kali daftar. Itu admin kita. Oh iya. Admin tercinta. Nanti 4 kali baru lulus, alhamdulillah gitu. Timeline yang kali ini juga itu kalau tidak salah lebih mudah lagi. Publishnya itu lebih jauh. Kalau Lebih jauh. Iya, benar. Iya, H-1 baru ada info, H-2 yang ini. Jadi teman-teman bersyukur setelah mungkin teman-teman tahu event dari Bank Indonesia kemarin itu BI Goes to Campus, di situ udah dijelaskan alur dari pendaftaran beasiswa Genbi itu sendiri, dan setelah itu langsung ada flyer untuk beasiswa. Jadi teman-teman tahun ini lebih dimudahkan, lebih diberikan ruang lah untuk mengurus administrasinya itu, seperti itu. Oke, next. Secocok jadi Kak, tidur. kalau di pendidikan teknologi informasi bisa masuk nggak? Oke, mungkin saya bisa jawab. Jadi teman-teman, berhubung saya dari teknik informatika, sistem informasi, jadi bisa-bisa aja, karena di flyer itu kalau nggak salah itu ada teknologi informasi, ada teknik informatika. Nah, pendidikan teknologi informasi itu juga termasuk dalam situ, karena itu hanya berbeda learning path. Jadi sama aja, teman-teman kan belajar informatika, dan itu adalah salah satu jurusan rekomendasi dan dibutuhkan oleh Bank Indonesia dan Genbi. Jadi teman-teman gas. Learning path itu apa Kak Uta? Learning path itu kalau orang belok kiri, orang belok kanan. Tapi DP finish sama. DP jalan yang berbeda, jalan. Kalau udah beda jalan harus disamakan.
Tapi gak boleh dipaksain dong. Gak boleh dipaksain dong Kak Uta. Relate. Oke, last question. Itu pertanyaannya Kak, semester 6 masih boleh? Bisa dong, karena kebetulan saya terterima di GNB ini tepat pada semester 6. Dan sekarang udah mau penerimaan yang ketiga. Jadi gimana, mau nyelesain penerimaan keempat dulu baru ngurus seminar hasil atau skripsinya? Oh jelas, tentu saya akan menyelesaikan penerimaan keempat karena sangat worth it sekali. Tapi ada syaratnya guys. Jadi syarat untuk semester itu tidak ada batas maksimal, tetapi ada batas usia. Untuk S1 itu berusia maksimal 23 tahun atau belum berusia 24 tahun saat menerima. Untuk D3 22 tahun dan belum berusia 23 tahun saat menerima. Jadi mau semester 8, mau semester 7 bisa, yang penting usianya masih di bawah maksimal. Betul sekali. Dan yang paling penting teman-teman harus prioritaskan kuliah ketika teman-teman udah lulus di GNB. Karena saya pernah dengar nih kata dari pembina sebelumnya itu Mbak Nisa, kuliah itu prioritas, GNB itu totalitas. Seperti itu. Ada mau ditanyakan lagi? Udah pas ya? Udah habis ya? Udah habis. Jadi seperti ini. Jadi kita akan mendengarkan quotes of the day dari Kadean. Wih, belum briefing. Selebihnya kalau dari kabinet beruang api tetap semangat, jangan putus asa, jangan menyerah. Coba aja dulu, yang sukses itu datang pada mereka yang ada kemauan. Jadi semangat semuanya. Gak ikut Gaby. Yang bener aja, rugi dong. Oke. Jadi itulah dia jawaban-jawaban dari kami, Kabinet Inti Beruang Api periode 2024. Semoga jawaban kami telah menjawab pertanyaan teman-teman, dan kalaupun masih ada pertanyaan lagi bisa langsung DM di GNB UNG, dan jangan lupa follow akun Bank Indonesia dan GNB UNG dan GNB Gorontalo juga. Oke. See you next time. Pokoknya sampai jumpa di Pro GNB tahun 2024. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa berdoa. Oke, GNB energi untuk negeri. Gorontalo, Mowalyo.